Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan Ustazah bahas latihan soal uji kompetensi 1, terutama soal nomor 1 sampai 5 yang kemarin buat latihan soal, yaitu materinya adalah asas kontinuitas. Jadi di sini hukum Bernoulli belum ya, baru asas kontinuitas. Di buku PR bisa dilihat halaman 87 sampai 88. Soal yang pertama, perhatikan susunan pipa di bawah ini. Jadi di situ ada susunan pipa A, B, C, tapi dengan luas penampang yang berbeda. Luas penampang A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C. Air dipompa oleh kompresor memasuki pipa A. Pernyataan berikut yang sesuai dengan susunan pipa di atas adalah yang pertama. Yang A, debit air yang keluar dari pipa A lebih besar daripada debit air yang keluar dari pipa C. Betul apa salah? Jelas salah ya. Kalau di sini pipanya itu disusun sejajar, meskipun luas penampangnya berbeda, maka debit selalu konstan, selalu sama. Kalau di sini dinyatakan bahwa debit air yang keluar dari pipa A lebih besar, maka ini pernyataan yang salah. Yang B, debit air yang keluar dari pipa B lebih kecil daripada debit air yang keluar dari pipa C. Ini menyatakan kalau debitnya tidak konstan atau tidak sama, jadi jelas salah juga. Yang C, volume air yang keluar setiap 1 menit dari semua pipa jumlahnya sama banyak. Nah, perlu kita tahu bahwa sambungan atau model pipa dari A, B, dan C seperti gambar di atas itu menunjukkan bahwa debit air yang melewati pipa selalu sama atau konstan. Nah, jadi debitnya selalu konstan ya. Ini, maaf, kecoret. Nah, debit selalu konstan. Maka volume air yang keluar dari masing-masing pipa dalam waktu yang sama bagaimana? Kalau debitnya konstan, bahwa kita tahu bahwa debit itu adalah Q sama dengan V per T. Nah, jadi kalau debitnya selalu konstan, maka dalam waktu yang sama volume air yang keluar dari masing-masing pipa berarti harusnya adalah sama juga atau sama banyak, gitu ya. Jadi untuk yang apa tadi? Untuk yang jawaban dari A, B, C, D dan E, ini jawabannya adalah yang C. Nah, ini jawabannya. Volume air yang keluar setiap 1 menit dari semua pipa jumlahnya sama banyak. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Arini mempunyai 4 buah selang, yaitu A, B, C, dan D, dengan ukuran diameter berturut-turut 3 cm, 2 cm, 1 cm, dan 4 cm. 3, 2, 1, dan 4. Keempat selang tersebut akan disusun menjadi satu agar air yang keluar dari selang terakhir menghasilkan laju aliran terbesar. Susunan selang berikut yang benar adalah, nah perhatikan, kalau untuk menghasilkan laju terbesar maka kita butuh apa? Luas penampang yang kecil atau besar? Yang kecil. Kenapa? Karena luas penampang dan laju aliran hubungannya berbanding terbalik berdasarkan asas kontinuitasnya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa ukuran diameter selang paling besar itu menghasilkan laju aliran paling kecil, sedangkan diameter selang paling kecil menghasilkan laju aliran paling
besar, karena diameter ini juga berpengaruh pada luas penampang. Sehingga jawabannya adalah yang mana? Yang E. Yang E itu adalah kalau kita lihat naik. Nah, yang E itu berarti di sini menghasilkan laju aliran terbesar. Berarti kalau yang selang terakhir menghasilkan laju aliran terbesar, berarti untuk selang terakhir memiliki diameter yang paling kecil. Berarti untuk yang paling besar diameternya ini disusun di paling awal. Jadi D, A, B, C. Jawabannya adalah yang E, D, A, B, C. Oke. Jawabannya yang E. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Memasuki musim penghujan, debit air yang keluar dari tanggul di Sungai Y mengalami peningkatan 4 kali lipat dari sebelumnya. Nah, ini berarti ada dua keadaan. Yang pertama keadaan awal, yang berikutnya adalah keadaan setelah memasuki musim penghujan, sehingga debitnya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, warga diminta waspada untuk menjauhi area sekitar tanggul. Jika laju aliran sungai sekarang sebesar V, berarti kalau dikatakan jika laju aliran sungai sekarang ini berarti dalam keadaan yang kedua ya. Dari keadaan yang sekarang itu lajunya sebesar V. Laju aliran sungai sebelum tanggul mengalami kenaikan debit sebesar berapa? Nah, ini Ustazah kasih sendiri karena dalam buku kalian kalau kalian lihat yang opsi A itu tidak ada hasilnya. Yang ada itu B, C, D, dan E. Nanti bisa dilihat bukunya yang sudah datang bukunya. Nah, kita lihat. Kita misalkan sekarang yang nomor 1 ini adalah keadaan awal. Jadi ini Ustazah kasih nomor 1 dan nomor 2. Maksudnya nomor 1 ini keadaan awal, nomor 2 keadaan akhir. Jadi debitnya di keadaan awal ini saya tulis Q sekarang. Nah, sekarang untuk debit yang keadaan 2, keadaan pertama maksud saya tadi, debit keadaan pertama itu nilainya sebesar Q. Sedangkan debit keadaan kedua, debit keadaan 2 itu maksudnya adalah setelah musim penghujan. Dia akan meningkat 4 kali dari keadaan awal, berarti 4 Q gitu. Kemudian dikasih keterangan juga tadi bahwa kelajuan setelah mengalami peningkatan debit itu kelajuan airnya adalah V. Nah, berarti itu V2. Nah, sekarang kalau tanggulnya tidak berubah, berarti luas penampangnya tetap sama, baik di keadaan awal, keadaan akhir nilainya tetap A, luas penampang dari tanggul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kelajuan air sungai tadi sebelum mengalami peningkatan debit, berarti V1-nya berapa? Nah, kita bisa menggunakan apa? Asas kontinuitas kembali. Jadi debit itu kalau misalkan luas penampang sama kelajuan yang diketahui, tinggal kita pakai bukan Q sama dengan V per T lagi, tapi Q sama dengan A kali V. Jadi nilai dari keadaan awal Q1 itu adalah A1 kali V1. Karena luas penampangnya tetap tidak berubah, kita tuliskan A. Q1-nya tadi nilainya berapa? Q. Jadi Q sama dengan A kali V1. Nah, sekarang kita ubah formasinya jadi A sama dengan apa? Q per V1. Ini adalah persamaan pertama. Sekarang kita masuk ke persamaan berikutnya, keadaan kedua. Caranya mensubstitusikan persamaan yang pertama ke sini, ke persamaan berikut ini. Jadi kalau Q2 itu nilainya berarti A2 kali V2. Sedangkan Q2 itu adalah debit yang mengalami peningkatan 4 kali lipat tadi. Jadi nilainya 4Q sama dengan A2-nya tetap tidak berubah luas penampang tanggulnya. Jadi tulis A. Sedangkan V2-nya tadi dinyatakan sebesar V. Nah, ini diingatkan kembali kalau V2-nya sebesar V. Justru yang ditanyakan adalah V1. Nah, sekarang
bisa kita coret yang di sini yang sama. Q-nya kita habiskan, sama-sama punya Q. Berarti di sini nilainya berapa? Untuk V, nah, itu nilainya adalah 4 kali V1. Kali silang, 4 kali V1 sama dengan V, ya kan? 4V1 dengan V. Berarti V1 nya nilainya berapa sekarang? Jadi V per 4. Nah, didapatkan nilai dari V1 kecepatan lajuan air awal sebelum adanya peningkatan debit tanggul sungai, itu nilainya adalah V per 4. Jawabannya adalah A yang Ustazah tambahkan tadi, karena di opsi buku dikosongkan, tidak ada, itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Sebuah rumah mempunyai saluran instalasi air seperti gambar berikut. Nah, ini saluran instalasi airnya. Jadi di sini ada tandon, kemudian dengan ketinggian 80 cm, dan ada pipa yang ini airnya ini disalurkan ke pipa dengan bentuk seperti ini. Jadi ada titik D, pipa di D, kemudian di sini A, di sini B. Jadi ketika airnya masuk ke pipa, di tandon ini masuk ke pipa ke pipa D dulu, kemudian bercabang ke pipa A dan ke pipa B, gitu ya. Tapi di sini ada keterangan pipa yang digunakan mempunyai ukuran sama, artinya pipa yang di sini ini semuanya sama. D, A, B ini semuanya ukurannya sama, sebesar 12 cm². Nah, berarti ini sudah luas penampangnya ya, karena pakai kuadrat. Jika laju aliran air yang keluar pada pipa A sebesar 3 meter per sekon, volume air yang keluar pada pipa B tiap detik sebesar berapa? Jadi V yang di A itu 3 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah volume yang keluar di pipa B tiap detik. Kalau kelajuan di pipa A-nya 3 meter per sekon, berarti kelajuan di D itu belum pasti sama di A dengan di B, gitu ya. Meskipun luas penampangnya sama, tapi kelajuannya bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena di sini ada percabangan. Jadi masuk ke D, kemudian bercabang ke A dan ke B aliran airnya. Jadi lajunya berbeda. Nah, sekarang kita analisis. Diketahui bahwa H ketinggian air tandonnya tadi 80 cm atau 0,8 meter. Sedangkan luas penampang yang di D itu sama dengan luas penampang yang di A dan luas penampang yang di B, sebesar 12 cm² atau 12 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadikan SI. Sedangkan VA-nya 3 meter per sekon. Yang ditanyakan volume di B saat keluar dari volume air, maksudnya volume air yang keluar di pipa B dalam waktu tiap sekonnya berapa gitu. Nah, kita tentukan dulu sekarang. Nah, di sini kita tentukan apa? Kecepatan aliran air di D, titik D. Nah, setelah menentukan kecepatan aliran air di titik D, baru kita lihat. Karena bercabang di A dan B, maka debitnya juga akan bercabang, gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan di sini. Cara yang pertama adalah menentukan besar laju aliran fluida yang keluar melalui titik D. Jadi kita harus mencari laju aliran fluida yang keluar di titik D. Kita bisa menggunakan konsep GLBB atau kepenerapan Torricelli, tapi nanti ini penerapan Torricelli itu masuk ke setelah materi ini. Jadi kalau pakai konsep GLBB juga sama, bahwa laju aliran fluida di titik D itu V-nya adalah akar 2GH pakainya. Ya, jadi V di titik D akar 2GH. 2 G-nya 10,
hanya tadi adalah 80 cm, berarti 0,8 meter. Dihitung 2 kali 10 kali 0,8, 16 ya, akar 16 4. Jadi kelajuan di titik D atau kelajuan ini air dari tandon keluar di titik D itu adalah 4 meter per sekon di sini. Di sini itu ya, kelajuannya adalah V-nya jadi didapatkan V di titik D 4 meter per sekon. Nah, kemudian sehingga besar debit di titik D. Nah, kita cari titik debitnya dulu. Debit di titik D berarti A kali V ya. Q-nya berarti adalah A-nya kan luas penampang untuk yang pipa D, pipa A, pipa B kan sama, berarti A kali VD. A-nya tadi 12 kali 10 pangkat min 4, dijadikan meter kuadrat. VD-nya tadi didapatkan 4 meter per sekon, sehingga nilainya adalah 48 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Ini adalah debit di titik D. Nah, kemudian dari debit di titik D tadi, dari air yang keluar dari tandon mengalir melalui titik D tetapi bercabang melalui titik A dan B-nya. Sehingga ini konsepnya. Nah, ini saya tuliskan di sini nanti kalau misalkan kurang jelas. Setelah air mengalir melalui titik D, kemudian bercabang menuju ke titik A dan B. Percabangan aliran fluida ini seperti halnya aliran arus listrik. Artinya, ketika sejajar, maka debitnya selalu konstan sama. Tapi ketika bercabang, berarti adalah debit yang masuk sama dengan jumlah debit yang keluar. Nah, gitu ya. Jadi jika ada pipa yang dihubungkan sejajar, maka konsep debit selalu konstan atau sama. Akan tetapi jika ada percabangan aliran fluida atau pipa, maka debit aliran fluida juga bercabang. Nah, artinya adalah yang debit yang masuk itu sama dengan debit yang dikeluarkan di percabangan, atau debit yang masuk melalui percabangan akan keluar sama dengan jumlah percabangan yang masuk tadi, itu ya. Nah, karena tadi di sini tadi adalah gambarnya seperti ini, berarti QD sama dengan QA ditambah QB gitu ya. Karena di sini ada percabangan. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Lajunya ini ada laju air QD, kemudian dia bercabang menjadi QA dan QB. Nah, berarti bisa ditulis bahwa QD itu sama dengan QA ditambah QB. Ini ya. Tulisannya jelek. Apa? Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi penjelasannya. Nah, kemudian karena QD-nya kita sudah tahu tadi nilainya QD debit yang keluar melalui tandon tadi ke QD itu 48 kali 10 4. Nah, terus harus kita cari debit yang keluar di titik A berapa. Nah, kemudian nanti akan ditemukan debit di keluar di titik B. Kalau di titik A, sebaiknya tetap QA sama dengan A kali VA. A-nya berapa? 12 kali 10 4 sama dengan QA sama dengan A yang lain. Kemudian VA-nya tadi diketahui ya, sudah diketahui 3. Berarti debit yang di A itu 36 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalau Q debit air yang keluar di titik D itu merupakan jumlah dari debit A ditambah debit B, maka bisa kita tulis QD tadi 48 kali 10 pangkat 4, QA nya 36 kali 10 pangkat 4, berarti QB nya berapa? Kita cari dikurangkan dari 12 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Nah, sedangkan pertanyaannya bukan debit di titik B, tapi apa?
besar volume air yang keluar pada pipa B tiap detik. Berarti kalau kita hubungkan debit yang di B dengan volumenya, itu adalah QB sama dengan VB per T. QB nya kita masukkan tadi, QB 12 kali 10⁴ sama dengan VB yang akan kita cari. Karena pertanyaannya dalam waktu 1 sekon, berarti T nya diganti 1, nilai VB nya berarti tinggal 12 kali 10⁴ meter kubik. Kalau kita jadikan liter karena liter itu sama dengan desimeter kubik, maka perlu turun 1, tapi kubik kali 10⁻3. Berarti nilainya adalah 12 kali 10⁻⁻1 atau 1,2 liter. Itu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5, yaitu fluida ideal mula-mula mengalir dari 2 pipa dengan penampang 1 dan 2. Nah, berarti dari pipa 1 dan pipa 2 mengalir. Nah, ini sudah ada anak panahnya. Dari pipa 1 dan 2, kemudian menuju ke 3, kemudian bercabang lagi menjadi 4 dan 5. Fluida ideal mula-mula mengalir dari 2 pipa dengan penampang 1 dan 2. Lalu, fluida mengalir melewati penampang 3. Nah, selanjutnya, fluida tersebut melewati penampang 4 dan 5 seperti ditunjukkan gambar. Terus ada yang diketahui lagi, luas penampang 2, maksudnya adalah A2 ini, itu adalah 16 kali luas penampang 4. Nah, A2 itu 16 kali A4. Dan luas penampang 5, A5 itu adalah 6 kali luas penampang 1, A1. Laju air di penampang 1, 2, 4, dan 5 berturut-turut 4, 3, 6, 3 meter per sekon. Jika besar air yang mengalir melalui penampang 3 itu 6.000 meter kubik per sekon, maka luas penampang 5 adalah berapa? Ini adalah di soal buku. Asli soal buku ya, saya tulis kembali di sini. Nah, perhatikan di sini. Ini nanti kita bisa tahu apakah ada jawabannya atau enggak, kemudian soalnya logis enggak gitu ya. Penyelesaiannya, nah, diketahui tadi bahwa A2 itu 16 kali A1. Apa A1 apa 4? Oh iya, A2 itu adalah 16 kali A4, sedangkan A5 itu 6 kali A1. Kita tulis dulu sini, A2 16 kali A4, A5 6 kali A1. Sedangkan V1 nya 4, V1 nya 4, V2 nya 3, kemudian V4 nya 6, V5 nya 3. Ya, siapa sih? V1 4, V2 3, V4 6, V5 nya 3. Sedangkan diketahui debitnya, debit di penampang 3 tadi, saya lihatkan kembali. Debit yang mengalir pada penampang 3 6.000 meter kubik per sekon. Yang ditanyakan A5, A5 nya berapa? 6.000 meter kubik per sekon, yang ini A5 nya berapa? Nah, kalau kita kerjakan sesuai dengan soal sama persis, maka didapatkan bahwa A5 itu 6 kali A1 ya. A5 itu 6 kalinya A1. Ini sudah diketahui bahwa A5 6 kalinya A1. Nah, berarti A1 adalah 6 A1 adalah berapa? A5 dibagi 6 atau 1/6 dari A5. Oke. Nah, sedangkan tadi pipanya itu berbentuk ini. Nah, jadi debitnya ini percabangan dari 1 sama 2 menjadi 3. Berarti Q1 dan Q2 itu sama dengan 3. Sedangkan Q3 itu juga sama dengan Q4 ditambah Q5. Kita tulis di sini. Oh, Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3. Q1 nya A1 V1, Q2 nya A2 V2. Q3 nya tadi sudah diketahui 6.000 meter kubik per sekon. Kita masukkan A1 nya 4, ini 4 itu tadi apa? V ya. V1 nya 4, jadi 4 A1 plus V2 nya 3, 3 A2 sama dengan 6.000. Kita masukkan, oh A1 nya tadi adalah 1/6 A5. Kita ganti A1 nya 1/6 A5. Nah, ini sengaja saya bagi jadi 4. Jadi ini dibagi 4 semua.
sehingga 1/6 A5, kemudian 16 nya dibagi 4 tinggal 4 ya, berarti 3 kali 4 12 A4 ya. 6.000 nya bagi 4 berarti bagi 4 1.500 ya, sama yang di bawahnya saya tulis di bawah. Jadi 1/6 A5 ditambah 12 A4 sama dengan 1.500. Nah, untuk menghasilkan pernyataan yang bagus, maka ini saya kali 6. Jadi 1/6 kali 6 adalah A5 itu sendiri, ditambah 12 kali 6 72 A4, 1.500 kali 6 9.000. Oh, berarti A5 nya adalah 9.000 dikurangi 72 A4. Nah, kemudian dari pipa yang ketiga tadi ternyata bercabang lagi menjadi pipa 4 dan pipa 5. Berarti kita tulis di sini, Q4 ditambah Q5 itu sama dengan Q3. Kita masukkan Q4 A4 V4, Q5 nya A5 V5, Q3 nya 6.000. Padahal V4 nya tadi 6, kita tulis 6 A4, V5 nya tadi 3, berarti 3 A5 sama dengan 6.000. Ini dibagi 3 semua ya. Ini dibagi 3 semua. Nah, ketika dibagi 3 kan jadinya di sini tinggal A5, ini dibagi 3 tinggal 2, 6.000 bagi 3 2.000. Oke. Jadi 2A4 ditambah A5 sama dengan 2.000. Mensubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 tadi ini. Persamaan 1. Persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1. Nah, berarti ini salah ini ya, berarti ya keliru. Kata-katanya adalah mensubstitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Oke. Jadi di sini persamaan 1 tadi dimasukkan ke persamaan 2. Jadi 2 kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan di bawahnya. Berarti 2A4 ditambah A5 sama dengan 2.000. Kita masukkan sekarang A5 nya berarti berapa? A5 yang tadi persamaan 1 9.000 min 72 A4 kita masukkan. Jadi 2 ini persamaan 2 tadi, 2A4 ditambah A5 sama dengan 2.000. 2A4 ditambah A5 nya tadi 9.000 min 72 A4 sama dengan 2.000. Jadi yang tidak punya variabel A4 dikumpulkan 9.000 min 2.000 ya. Ini pindah ke sini jadi positif 72 A4, ini pindah ke sini jadi negatif 2 A4. Berarti 9.000 kurangi 2.000 7.000 sama dengan 70 A4. Nolnya coret. Nah, jadi A4 nya adalah 7.000 dibagi 70 berapa? 100 ya. 1 meter kuadrat. Nah, sekarang kalau A4 sudah selesai, kita mensubstitusikan A4 ke persamaan pertama untuk mencari A5. Jadi A5 tadi 9.000 min 72 A4, kita masukkan A4 nya 100, 9.000 kurangi 7.200, 1.800 meter kuadrat. Sekarang 1.800 meter kuadrat itu ada jawabannya enggak? Enggak ada ya. Dalam sentimeter kuadrat pertanyaannya. Nah, ini kalau dijadikan sentimeter kuadrat kan turun 2. Berarti dikali 10⁴ tambah 10⁻², berarti 10⁻6 gitu ya, kali 10⁻², maksud saya. Jadi 10⁻6. Nah, enggak ada jawabannya. Dan sebesar apa pipanya? 1.800 meter kuadrat itu besar sekali ya. Nah, soal tidak logis. Sebesar apa pipanya itu? Luas penampangnya 1.800 meter kuadrat. Terus enggak ada jawabannya juga. Soalnya menurut saya tidak logis, kita tinjau ke atas. Yang tidak logis di mana? Di sini ternyata. Nah, jika besar debit air yang mengalir melalui penampang 3 itu 6.000 meter kubik per sekon. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau dalam liter, meter kubik ke liter itu ke desimeter kubik ya. Meter kubik ke desimeter kubik kan turun 1.
karena kubik berarti dikali 1000, berarti 6000 kali 1000, 6 juta liter per sekon. Bayangkan 1 detiknya 6 juta liter, logis nggak? Nah, kemungkinan ini salah apa? Salah ngasih satuan. Bisa jadi ini cm kubik per sekon atau 6 liter per sekon, sama aja. 6 liter per sekon atau 6000 cm kubik per sekon sama. Nah, lihat bagian yang diketahui debit penampang 3 6000 meter kubik per sekon. Kalau kita konversi ke liter atau desimeter kubik, maka nilainya menjadi 6 juta liter per sekon. Logis nggak? 1 detiknya 6 juta liter air gitu loh. Nah, sekarang soal Ustazah ganti ya. Dari tadi, fluida ideal mula-mula mengalir dari 2 pipa dengan penampang 1 dan 2. Lalu fluida mengalir melewati penampang 3. Selanjutnya fluida melewati penampang 4. Nah, ini Ustazah ganti yang di sini tadi. Besar debit air yang mengalir melalui penampang 3 itu 6 liter per sekon. Boleh. Atau kalau dijadikan cm kubik juga boleh. Jadi 6000 kalau cm kubik. Nah, pertanyaannya dari luas penampang 5 adalah berapa? Kita tulis dulu yang diketahui. A2 nya 16 kali A4, A5 nya 6 kali A1, V1 nya 4 meter per sekon, kemudian 3 meter per sekon, 6 meter per sekon, 3 meter lagi. Nah, karena ini liter, perlu kita jadikan meter kubik. Ini yang sudah diganti tadi, bahwa debit yang ketiga itu 6 liter per sekon, atau 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Itu ya. Kita lihat analisisnya ini sama dengan yang tadi. A5 nya 6 kali A1, A1 nya 1/6 A5 jadinya. Cuma bedanya kita ganti sekarang Q3 nya bukan 6000, tapi kalau jadikan meter kubik itu yang diketahui harusnya adalah liter atau cm kubik. Nilainya Q3 nya bukan 6000 tapi 6 kali 10 pangkat min 3 liter per sekon. Nah, kita masukkan sekarang. V1 nya 4, ada 4A1, V2 nya 3, 3A2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3. A1 nya tadi dimasukkan 1/6 A5 ya. Nah, kemudian A2 nya dimasukkan 16 A4. Ini juga bisa disederhanakan, dicoret 4. Ini juga 4. Tinggal 4 ya. Tinggal 4. Oke. Jadi 1/6 A5 plus 3 A4. Oh, ini dicoret, ini masih 4. Nah, ini masih 4, ini dibagi 4 tadi. Nah, jadi 1/6 A5 ditambah 12 A4 sama dengan ini dibagi 4 juga, 6 bagi 4. 6 bagi 4 1,5 kali 10 pangkat min 3. Ini bagi 4 juga 1,5. Jadi 1/6 A5 ditambah 12 A4 sama dengan 1,5 kali 10 min 3. Nah, ini untuk menyederhanakan saja biar cantik, dikali 6 masing-masing ruas, jadi 6 A5. 6 kali 6 berarti A5 ya, 1 ya. 1/6 kali 6 1, A5 ditambah 72 A4 sama dengan 1,5 kali 6, 9 kali 10 min 3. Jadi A5 nya adalah 9 kali 10 min 3 dikurangi 72 A4 tuh. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Setelah dikali 6 tadi dapatkan ini. Jadi A5 nya nilainya 9 kali 10 min 3. Ini pindah ke sini min ya, min 72 A4. Kemudian debitnya yang Q3 tadi dia bercabang lagi menjadi 4 dan 5, berarti Q4 ditambah Q5 sama dengan Q3. Q4 nya A4 V4, Q5 nya A5 V5, Q3 nya sekian tadi, 6 kali 10 min 3. Jadi V4 nya 6 ya, 6 A4 ditambah V5 nya 3, berarti 3 A5 sama dengan ini. Nah, ini disederhanakan lagi dibagi 3. Dibagi 3
Nah, jadi A5 bagi 3 2 dibagi 3 2 itu ya. Oke. Kemudian mensubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Ini atau kebalik yang tadi. Mensubstitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Jadi ini ya, kita masukkan ke sini. 2A4 ditambah A5 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini tadi ini kurang ya, ini ya. Nulisnya masih ada yang kurang. Untuk apa namanya digantinya. Ini berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Ngetiknya masih kurang. Nah, di sini juga ini berarti adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kalau sudah kita kumpulkan sekarang. 2A4 ditambah 9 ini yang dari persamaan 1 tadi dimasukkan ke sini, oke. Jadi 9 yang enggak punya angka A kita keluarkan jadi 9 kali 10 min 3. Ini pindah ke sini jadi min 2 kali 10 min 3 sama dengan tadi plus 72A4. Ini pindah ke sini min 2A4. Itu ya, dikurangi berarti 70A4. 9 kurangi 2 7. 7 kali 10 min 3 sama dengan 70 kali A4. Nah, berarti nilai A4 nya berapa? 7 kali 10 min 3 dibagi 70. Jadi 1 ini 7 kali 10 ya. Jadi 7 bagi 7 1, 10 min 3 dibagi 10 pangkat 1. Min 3 min 1 berarti min 4. Nah, 1 kali 10 min 4 meter kuadrat. Nah, sekarang kalau sudah untuk mencari A5 karena pertanyaannya A5, mensubstitusikan A4 ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah, nah ini sama 1. 9 kali 10 min 3 dikurangi 72A4 itu adalah persamaan 1. Nah, ini ada yang kurang lagi karena tadi kopas sama yang jawaban penyelesaian atasnya itu. Ini kurang 10 pangkat min 3. Tinggal diganti aja ya. Jadi A5 sama dengan 9 kali 10 min 3 min 72 kali A4. A4 nya kita substitusikan dari sini. Nah, di 9 kali 10 min 3 dikurangi 72 kali 10 min 4. Nah, berarti kalau kita samakan sama-sama min 3, berarti di sini adalah 7,2 kali 10 min 3 sama ya. Jadi kalau 7,2 itu 72 kali 10 pangkat min 1 kali 10 min 3 sama, kembali lagi 72 kali 10 min 4 sama. Berarti 9 dikurangi 7,2 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Atau kalau dituliskan 18 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau jadikan cm kuadrat berarti perlu dikali 10 pangkat 4 karena meter ke senti dikuadratkan ya. 10 pangkat 4 coret dengan 10 min 4 1 ya. Jadi 18 sisanya 18 cm kuadrat. Jawabannya ini ada ya. Jawabannya itu ada. Jawabannya adalah berarti jawabannya adalah E. Nah, ini jawabannya 18 cm kuadrat.